Anda kembali di Breaking News kasus Sambo. Pemirsa, saya ingin kembali menuju ke Pak Samuel Huta Barat, ayahanda almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tentu saya ingin tanya terlebih dahulu, tanya lagi mengenai harapan dari keluarga untuk vonis ataupun putusan yang akan dijatuhkan pada hari ini, khususnya untuk mantan atasan dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Verdi Sambo, dan juga istrinya Putri Cendrawati. Secara khusus buat Verdi Sambo ya, kita mengetahui dia itu adalah seorang polisi. Polisinya polisi, pangkat irjen, berbintang 2. Seharusnya dia itu suatu mengayomi ataupun suatu panutan di kepolisian. Sekarang ini dia membuat suatu tindakan yang begitu brutal secara membabi buta, lebih bodoh dari seorang awam. Padahal dia itu orang berpendidikan, berpangkat. Seandainya pun ada kesalahan anak saya almarhum Joshua, tentu dia harus berpikir 2 kali dulu. Ada tindakan-tindakan hukum. Padahal dia itu penegak hukum bagi penegak hukum. Artinya polisinya polisi. Jadi dalam hal inilah yang saya sayangkan buat perbuatan Verdi Sambo yang sudah begitu menurut dia secara bagus merencanakan semua rencana ini terbungkus dengan rapi. Dengan nyatanya Tuhan mempunyai rencana lain, membuka tabir ini secara terang benderang seperti kesaksian saya baru pertama kali saya diwawancarai oleh sebuah media di Sungai Bahar Jambi. Di sana mereka membilang sama saya, bagaimana ini Pak Samuel Huta Barat persoalan anak Bapak ini, apakah ini didiamkan, apakah diteruskan. Saya membilang sama wartawan waktu itu di rumah, pertama sekali saya diwawancarai media, saya bilang, saya yakin kalau sudah Tuhan yang memulai, ini seizin Tuhan terjadi. Saya yakin, tapi Tuhan akan bekerja. Siapapun dia, apapun pangkat dia tidak bisa melawan Tuhan. Nyata semua yang saya imani ini sekarang. Jadi saya sangat berharap kepada Tuhan, membuka hati majelis hakim, agar majelis hakim memberi suatu putusan yang seadil-adilnya bagi kami di dalam pasal 340 yaitu hukuman mati. Ya, saya sependapat sekali dengan penjelasan Pak Samuel barusan. Luar biasa beliau menyampaikan itu. Saya gunakan istilah 99,99%. Saya sependapat, kecuali 0,1%. Nah, jadi hampir sempurna keterangan Bapak, luar biasa karena begini. Saya melihat case ini tanpa ini maaf ya. Umat beragama pasti akan selalu kembali kepada Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, tidak mungkin terungkap. Beliau tadi sudah mengatakan, Jenderal Bintang 2, melihat posisi itu dan kekuatan jaringan Pak Sambo itu tidak mungkin terungkap. Jadi saya melihat ini benar-benar Tuhan mampu membolak-balik tangan manusia, seperti membolak-balik tangan manusia ini. Oleh karena itu ketika punya kekuasaan, janganlah arogansi. Di atas langit ada langit. Baik, kita juga patut apresiasi Pak Nasrullah, semangat dari keluarga yang beberapa bulan terakhir ini terus mengawal kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Betul. Ya, ini saya juga tidak melihat hal yang sama terjadi di korban-korban lainnya. Ini Pak Samuel, saya melihat Bapak, Ibu dan keluarga besar, dukungan para lawyer, dukungan masyarakat kepada Bapak telah menyebabkan kasus ini terbuka dengan terang benderang kepada kita, walaupun kita juga masih punya keyakinan masing-masing bahwa ini belum terungkap apa adanya. Masalah motif sampai sekarang tidak bisa terungkap. Tetapi hukum telah berjalan. Hukum telah berjalan dengan sangat baik dan sempurna dalam kasus ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kasus ini kasus yang dipertontonkan kepada kita, dan terima kasih kepada seluruh media terutama TV One yang menghadirkan siaran-siaran langsung. Akhirnya kita bisa belajar hukum acara pidana, proses peradilan pidana. Masyarakat bisa belajar sempurna bahwa di ruang sidang setelah ada pembacaan surat dakwaan ada eksepsi dari penasihat hukum. Eksepsi ini tidak selalu harus ada, tapi hak dari terdakwa atau penasihat hukum. Kemudian kalau ada eksepsi kepada jaksa juga diberikan kesempatan memberikan tanggapan atas eksepsi. Itu hadir dalam kasus ini. Kemudian jatuh putusan sela. Hadir juga dalam kasus ini. Kemudian pembuktian.
Dari pemeriksaan saksi-saksi, saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan, pemeriksaan ahli-ahli yang memberatkan dan meringankan, kemudian alat bukti surat, keterangan terdakwa hadir dalam kasus ini. Kemudian muncullah rekusitor, tuntutan jaksa penuntut umum. Itu juga ada, kemudian ada pledoi, ada replik, ada duplik, sempurna dan pada hari ini sampai ke tahap jatuh putusan. Kita doakan Pak Ferdi Sambo sehat, dalam keadaan sehat hari ini untuk hadir ke persidangan, karena saya juga ingin menyampaikan ada beberapa kasus dan kejadian sebelumnya. Entah disengaja atau tidak, pada hari putusan terdakwa tidak hadir dengan menggunakan. Pernah ada kejadian minum obat untuk berak-berak. Nah, saya doakan Pak Ferdi Sambo sehat sehingga putusan hari ini bisa berjalan dan jatuh dengan baik. Nah, kemudian yang saya khawatirkan ini, kebetulan saya tidak menghitung, adalah masa penahanan. Ya, di masa penahanan ini kalau seandainya hari ini ada penundaan sidang. Kemudian apalagi misalnya kalau sempat ditunda 1 minggu, apakah akan berakhir masa penahanan ketika nanti setelah jatuh putusan terdakwa atau penuntut umum punya hak banding. Nah, di situ akan ada masa waktu bisa-bisa orang keluar dari ruang tahanan. 1-2 hari walaupun nanti diperintahkan masuk lagi. Tapi kita doakan manajemen penanganan perkara oleh majelis hakim sudah diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan ini. Mudah-mudahan tidak ada ruang untuk berakhir masa penahanan sebelum jatuhnya putusan atau sebelum dinyatakan banding oleh para pihak. Baik. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan dengan Pak Nasrullah dengan juga Pak Samuel, ayahanda almarhum Joshua. Tapi saya mau ke Jasmine Rahmadi dulu yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jasmine, silakan informasi dari sana. Ya Rizky, benar sekali bahwa hingga kini kami masih terus menunggu sidang dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana menurut informasi yang kami peroleh memang nantinya terdakwa pertama yang akan menjalani sidang vonis di PN Jaksel ini adalah Ferdi Sambo. Namun tentunya kami akan terus mengonfirmasi hal tersebut. Dan saat ini kami akan melanjutkan perbincangan dengan ahli psikolog forensik dan juga peneliti ASA Indonesia Institute, Bang Reza Indragiri. Bang Reza, mungkin salah satu narasi yang masih terus-menerus dibangun oleh Putri Chandrawati, bahkan hingga agenda pembacaan pledoi ataupun nota pembelaan itu adalah narasi pelecehan seksual. Sebagai ahli psikolog forensik, bagaimana Bang Reza melihat hal tersebut? Sebelumnya saya sudah jenuh luar biasa mendengar adanya klaim-klaim, mendengar adanya narasi-narasi kebohongan terkait dengan entah itu pelecehan seksual, entah itu pemerkosaan, sebagaimana yang terus-menerus diklaim atau diangkat oleh Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Justru karena ini merupakan babak akhir persidangan atas diri mereka, maka saya ingin mengatakan bahwa narasi-narasi kebohongan semacam itu sudah sepatutnya dijadikan sebagai salah satu alasan bagi majelis hakim untuk memperberat hukuman bagi Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Artinya ini justru merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwa Putri berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Mereka berbelit-belit, mereka menutup-nutupi fakta, mereka tidak mau kooperatif, mereka mempersulit proses persidangan. Dan mereka terus-menerus menyudutkan korban, maksud saya, terus-menerus menyudutkan korban yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Bahkan ketika mendiang Brigadir Yosua tidak lagi bersama-sama dengan kita pun, terus saja dilempari dengan sekian banyak sumpah serapah, kehina-hinaan yang dikirim oleh sejoli Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo ini. Artinya secara teori relasi kuasa, menurut Bang Reza, apakah hal ini sebenarnya skenario yang memungkinkan atau memang tidak mungkin? Sejak awal sudah saya katakan bahwa ada sekian banyak perkataan dan tindak tanduk ditambah lagi dengan situasi yang sungguh-sungguh membuat saya tidak percaya bahwa sudah terjadi apa yang disebut sebagai pelecehan seksual, apalagi pemerkosaan yang katanya dilakukan oleh mendiang Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati. Sudah kalau kita pakai teori yang selalu dipakai oleh teman-teman Komnas Perempuan, yaitu teori relasi kuasa, maka semestinya kita semua harus konsekuen untuk mengatakan tidak ada itu namanya pelecehan atau pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati. Kenapa? Dua orang ini, yaitu mendiang Brigadir Yosua dan Putri Chandrawati, sungguh-sungguh berada dalam pola relasi yang timpang. Satu pihak menguasai pihak yang lain. Satu pihak dominan, pihak lain submisif. Satu pihak superior, pihak lain inferior. Satu pihak menguasai, satu pihak dikuasai. Pertanyaannya, siapa yang dominan? Jelas. Kalau kita bicara Putri Chandrawati yang notabene merupakan istri seorang jenderal bintang 2,
dia berada pada posisi dominan. Dia berada pada posisi superior. Dia berada pada posisi menguasai. Itu sebabnya seandainya terus-menerus kita dipaksa harus berbincang tentang narasi pelecehan atau pemerkosaan, maka boleh jadi mendiang Brigadir Yosua lah sesungguhnya merupakan korban pelecehan atau pemerkosaan tersebut. Karena dalam relasi kuasa dia berada pada pihak yang inferior, dia berada pada pihak yang lemah, dia berada pada pihak yang submisif, dia berada pada pihak yang dikuasai. Tadi sebelum iklan, sebelum kombrek, Bang Reza juga sempat mengatakan bahwa Verdi Sambo ini menekan Richard Eliezer untuk menjadi eksekutor. Apakah faktor tersebut juga seharusnya menjadi hal yang memberatkan Verdi Sambo dalam vonis hari ini, Bang? Di segmen sebelumnya sudah saya singgung tentang dimensi makro, yaitu bagaimana subkultur yang ada di dalam Polri pun pada dasarnya sudah mengharuskan Richard Eliezer untuk patuh pada pimpinannya. Dan siapa pimpinannya? Ya sudah jelas. Pada saat itu pimpinannya adalah Verdi Sambo. Nah, dari perbincangan tentang dimensi makro, kita pindah ke perbincangan tentang dimensi meso, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Verdi Sambo terus-menerus mengatakan bahwa tidak pernah saya memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak. Dengan kata lain, Verdi Mengatakan Sambo bahwa perintahnya untuk menghajar, begitu ya, Bang? Terus-menerus Verdi Sambo ingin menunjukkan kepada dunia, ingin meyakinkan majelis hakim bahwa terjadinya peristiwa yang mengakibatkan mendiang Brigadir Yosua kehilangan nyawa semata-mata dikarenakan Eliezer salah tafsir. Itu kan pesannya. Tapi mari kita pahami bahwa berdasarkan riset, ini terlepas dari perdebatan tentang tembak atau hajar ya. Perkiraan saya, perkataan yang digunakan oleh Verdi Sambo adalah tembak. Tapi oke, kita kesampingkan perdebatan tentang hal itu. Yang ingin saya katakan adalah berdasarkan studi, perintah untuk melaksanakan perbuatan yang salah tidak melulu harus dalam bentuk lisan. Kalau ada pihak yang mengatakan bahwa Eliezer bisa saja menolak perintah tersebut, bagaimana, Bang? Sulit. Kenapa? Kita bicara tentang Verdi Sambo yang notabene punya 2 bintang di pundaknya. Tidak hanya itu. Verdi Sambo ini juga merupakan kepala Satgasus Merah Putih, sebuah tim yang sangat elit. Bahkan sebagian orang konon menyebutnya sebagai mabes di dalam mabes, untuk menunjukkan betapa besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Satgasus pimpinan Verdi Sambo ini. Satu lagi, Verdi Sambo ini adalah orang nomor 1 di divisi Propam, yang merupakan polisinya polisi. 3 status yang sangat powerful, dia pikul sekaligus. Berhadapan dengan orang yang pangkatnya barada. Maka kita Jauh bisa di bawahnya. bayangkan, tidak harus menjadi seorang guru besar untuk memahami betapa timpangnya kekuasaan berada pada satu pihak, yaitu Verdi Sambo. Sementara Richard Eliezer praktis tidak punya kemampuan, tidak punya kesiapan, tidak punya kesanggupan, tidak punya kepercayaan diri untuk menolak perintah salah Terima dari kasih. Verdi Sambo. Baik, ini menarik sekali pemirsa yang disampaikan oleh Reza Indragiri karena juga menyangkut terdakwa Richard Eliezer yang akan menjalani sidang vonis juga pada tanggal 15 Februari besok. Namun tentunya nanti kami akan kembali menghadirkan sejumlah informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai jeda berikut ini.